Terdengar desahan panjang dari sisi terjauh ruangan gelap itu. Ruangan itu gelap bukan karena matahari telah terbenam, melainkan karena Lizzie, yang tampak seperti sedang mengalami gangguan saraf, telah meminta agar semua tirai ditutup. Mungkin aku seharusnya bertanya padamu sebelumnya, Lizzie, mengapa kamu ingin menyingkirkan Edith? Cliff yang mendesah bertanya dengan suara rendah kepada Lizzie, yang sedang menutupi dirinya dengan selimut. Kamu tidak mengerti, jawab Lizzie. Suaranya hampir tidak lebih dari bisikan. Cliff mendesah lagi. Sudah seminggu sejak Lizzie mengunci diri di kamarnya. Mengenai apa yang terjadi di ruang bawah tanah, dia menangis dan bertanya mengapa tidak ada yang percaya padanya. Dan kemudian mengatakan dia tidak tahu mengapa dia melakukannya. Kemudian ketika Duke datang dan menanyainya, dia mengubah ceritanya, mengatakan bahwa dia tidak mengingatnya. Tingkah laku Lizzie jelas mencurigakan, dan keluarga Ludwig yang tidak lagi tunduk pada alur cerita aslinya tidak memberinya dukungan tanpa syarat seperti sebelumnya. Kecurigaan yang sama yang ditujukan pada Edith sekarang diarahkan pada Lizzie, dan dia tidak mampu menjawab pertanyaan mereka poin demi poin. Duke Ludwig yang mencintai Lizzie seperti putrinya sendiri dan mempercayainya tanpa syarat merasa dikhianati dan terkejut. Tetapi bagaimanapun keadaannya, Cliff sangat percaya pada Lizzie. Kau tidak butuh pengertianku untuk membantumu, Lizzie. Jika saja aku tahu kau menginginkanku, aku akan dengan senang hati membantumu. Kenapa kau tidak memberitahuku? Isak tangisnya pun mereda. Apakah kau pikir kamu akan mencintaiku dan berada di sana untukku, bahkan jika kamu tahu apa yang kuinginkan? Tentu saja. Malam sebelum Edith jatuh ke danau, apakah kau benar-benar berpikir aku pergi ke sana tanpa mengetahui apapun? Saat itu, kepala Lizzie akhirnya menyembul dari selimut. Kamu tahu? Dia yakin dia punya kuasa penuh untuk mengirim klip ke sana guna mengalihkan perhatian jurumudi. Sementara dia mengirim seseorang untuk merusak ruang kemudi kapal pesiar Kilian. Kau tiba-tiba berkata kau menjatuhkan anting di kapal pesiarku malam sebelum Kilian dan Edith pergi berlayar. Dan bahkan aku, orang paling bodoh di dunia, bisa tahu kau sedang merencanakan sesuatu. Lizzie tercengang, namun pengakuan Cliff tidak berakhir di sana. Sebenarnya, alasan utama aku menyarankan Edith pergi berperahu dan alasan utama aku menceritakannya padamu adalah untuk melihat apa pendapatmu. Apa? Ya, tentu saja aku tidak tahu kau ingin membunuh Edith, tapi aku menduga sesuatu akan terjadi. Siapapun akan terkejut saat mengetahui bahwa orang yang mereka kira dapat mereka kendalikan tidak hanya menyadari niat mereka, tetapi juga bersedia ikut bermain. Lalu, kenapa kamu tidak mengatakan apapun kepadaku? Karena jika aku melakukannya, kau akan benar-benar menyembunyikan dirimu, bahkan dariku. Melihat Lizzie yang menolak untuk berbagi kebenaran dengannya, meskipun dia telah memberinya semua yang pernah diinginkannya, Cliff mengira Lizzie seperti burung yang selalu siap terbang kapan saja. Seekor burung pintar dan cantik yang akan berkicau dengan indah di bahumu, berpura-pura tampak rentan dan polos saat ia menginginkannya, tetapi akan terbang saat ada sedikit tanda bahaya. Sejak pertama kali bertemu denganmu, aku tahu kau tidak seperti orang lain, karena kau tampak mengantisipasi segalanya. Bahkan kemalanganmu tampak karena ulahmu sendiri. Setiap kali Lizzie dijebak atau menghadapi ancaman tak dikenal, dia selalu berhasil membalikan keadaan demi keuntungannya. Sekalipun dia tidak melakukannya sendiri, seseorang di sekitarnya akan membantunya, atau akan ada suatu kebetulan yang beruntung. Awalnya, aku pikir kamu hanya beruntung. Lalu aku pikir kamu punya koneksi bagus dengan orang yang tepat. Lalu aku pikir kamu istimewa karena kebetulan dan koneksinya terus berulang tanpa kecuali. Dan kamu menerima hasilnya dengan lapang dada. Saat itulah aku menyadari bahwa kamu istimewa, Lizzie. Lizzie terkejut karena Cliff sudah mengetahuinya sejak lama. Selama ini dia mengira dirinya berada di posisi seperti dewa dan semua orang, termasuk Cliff, hanyalah makhluk ciptaannya yang tidak akan bisa melampauinya. Itu berarti aku tidak pernah tahu semua karakter yang aku ciptakan.
tidak pernah memiliki kendali penuh atas mereka. Lalu aku, siapa aku? Tidak, siapa aku? Saat Lizzie menutup mulutnya dengan tangan masih terguncang oleh keterkejutan yang perlahan menimpanya, Cliff dengan hati-hati mendekatinya dan menariknya ke dalam pelukannya. Aku tidak peduli siapa dirimu, aku tidak peduli apa yang sedang kau lakukan. Aku hanya menginginkanmu, Lizzie. Aku menginginkanmu. Tidak bisakah kau bersandar padaku mulai sekarang? Aku akan menjadi tua, jelek dan lemah. Bukankah wajar jika manusia menjadi tua? Aku ingin menjadi tua bersamamu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku di masa depan. Semua kebetulan yang menurutmu aneh itu tidak akan terjadi lagi. Aku tidak istimewa lagi. Aku akan bersamamu, Lizzie. Aku akan menjadi pedang dan perisaimu. Jika ada yang kau inginkan, aku akan dengan senang hati meletakkannya di kakimu. Lizzie menggelengkan kepalanya mendengar sumpah Cliff. Ia menolak untuk percaya bahwa menjadi tua dan jelek serta tersandung kegagalan adalah hal yang wajar. Siapa yang bisa mencintai seseorang yang tidak cantik atau tampan? Lizzie menepis janjinya dan menganggapnya sekedar retorika agar bisa melewati momen ini. Aku tidak bisa. Kalau aku percaya kata-katamu, bersandar padamu, lalu kemudian kau meninggalkanku, siapa yang akan bertanggung jawab atas diriku? Lizzie yang hanya bisa melihat lukanya sendiri, tidak menyadari bahwa dia sedang menyakiti Cliff. Tetapi Cliff yang sudah jatuh cinta padanya hingga bisa disebut setengah gila, mencintainya bahkan karena keegoisannya ini. Aku akan menulis kontrak untukmu jika kau mau. Aku akan memberimu tali kekangku. Kau akan menjadi orang istimewa yang dapat mengendalikan Cliff Ludwig sesukamu. Lizzie, perwujudan narsisme yang ganas, merasakan batasan yang ditarik padanya oleh pengakuan dan sumpah cinta Cliff padanya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menjadi istimewa sendirian. Dia tidak ingin aku menonjol seperti Lizzie Sinclair. Dia hanya ingin aku menjadi kekasih dan istrinya yang istimewa. Cliff itu egois. Tetapi Lizzie tidak ingin berjuang seperti Edith untuk menjadi istimewa. Dia hanya ingin bersinar tanpa kerutan, seperti seorang jenius, seperti dia telah dipilih oleh surga. Hari-hari keemasanku tidak akan kembali. Dan ketika aku meninggal setelah menjalani kehidupan ini, akankah aku dapat melihat awal cerita itu lagi? Karena tidak menginginkan apapun kecuali kejayaan tambah harga, Lizzie merasa dirinya dirugikan. Jadi dia menerima tawaran Cliff. Tanpa dia sadari, ini adalah batasan yang telah dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Kisah Edith Ludwig dimulai, terpisah dari kisah Lizzie Sinclair. Akhir cerita ini belum ditentukan. Hanya beberapa hari setelah aku diberitahu bahwa aku telah memenuhi kondisi pengecualian ketiga, aku mendengar suara seperti penyiar itu lagi. Dan pada saat itu aku merasa sepenuhnya yakin bahwa aku telah memenangkan permainan melawan penulis. Hidupku bukanlah lagi cerita sampingan dalam kisah Lizzie Sinclair. Sekarang ini kisahku sendiri. Ketika aku membuka mataku, mabuk oleh perasaan euforia kemenangan ini, aku merasakan kehangatan tubuh Kilian di punggungku, memelukku erat saat ia tidur. Dan aku tersenyum penuh kemenangan lagi. Pria paling tampan yang pernah kulihat seumur hidupku adalah suamiku, dan aku akan hidup untuk melihatnya. Kalau aku anggap saja itu harga dari kematian yang mengenaskan dan menjalani semua kesulitan hidup sebagai penjahat, juga mempertimbangkan harta yang akan segera aku miliki sebagai istri bangsawan, ya kurasa tidak apa-apa untuk berkata begitu. Saat aku terkekeh sendiri, tangan yang memegang perutku bergeser dan mulai membelai kulitku. Apakah kamu sudah bangun? Suaranya terdengar mengantuk, seolah dia belum benar-benar bangun. Bagaimana perasaanmu hari ini? Pertanyaan yang sama selalu ditanyakan setiap pagi saat aku bangun tidur. Bagaimana perasaanku? Sama seperti pertanyaanmu yang sama setiap hari, begitu pula jawabanku. Aku lebih baik dari kemarin. Jawaban itu bukan sekedar untuk meyakinkannya. Aku juga segera mendapatkan kembali stabilitas dan kesehatanku. Awalnya tubuh Edith jauh lebih sehat daripada Choi Sona,
Tetapi aku merasa penyembuhannya lebih cepat daripada saat aku dipukuli Sophia sebelumnya. Apakah ini karena aku telah menjadi protagonis dalam hidupku sendiri? Itu perasaan yang baik, meski itu hanya ilusi. Aku memilih untuk percaya bahwa aku adalah tokoh utama suatu cerita. Aku pikir itu akan menjadi penembusan dosa dan penghiburan atas kehidupanku sebelumnya, di mana aku selalu khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain tentangku dan tidak menjalani hidupku dengan benar. Sebaiknya kau cepat sembuh, jadi kita bisa segera berangkat ke Raizen. Kondisiku membaik dengan cepat. Aku makan apa saja yang baik untuk tubuhku. Mungkin berat badanku akan naik dengan cepat. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Jadi sebaiknya kamu memang menambah berat badan. Kilian menciumku lembut di leher, bahu, dan pipi sebelum bangun dari tempat tidur. Setelah beberapa kali senam ringan, Kilian mengenakan pakaiannya dan memanggil Anna. Anna segera muncul membawa air hangat dan handuk. Lalu dia dan Kilian bekerja sama membersihkan wajah dan tubuhku. Sekalipun aku bilang aku bisa melakukannya sendiri sekarang, mereka tidak pernah mundur. Dokter bilang Anda harus berhati-hati selama sebulan. Jadi buat diri Anda nyaman dan biarkan saya yang merawat Anda. Anna berbicara dengan nada bicara profesional sambil menarik pakaianku dengan tangan terampilnya. Namun aku tahu ketulisan di balik suara itu. Karena ketika semua orang berkata buruk tentangku, atau berkata mereka tidak tahu, atau tidak melihat, dialah orang yang membelaku melalui semua interogasi yang melelahkan. Saat kita sampai di Raizen, aku akan menjadikanmu sebagai pelayan pribadiku selama beberapa tahun, dan kemudian mempromosikanmu menjadi kepala pelayan. Aku pikir terlalu banyak yang harus kuminta darinya, mengingat usianya yang masih muda. Namun dia cerdas dan tanggap, jadi tidak lama lagi dia akan menjadi kepala pelayan. Setelah membersihkanku, Anna langsung menyiapkan sarapanku. Kami biasanya sarapan dan makan siang sekitar pukul 11 atau 12. Tetapi Kilian bersikeras untuk sarapan sup ringan. Tentu saja, supnya tidak ringan. Seringkali dibuat dengan bahan-bahan berharga yang dikumpulkan Kilian di sana-sini. Sup hari ini berisi jamur dan daging sapi cincang. Dari deskripsi Anna, daging sapi dalam sup ini berasal dari daerah produksi terkenal, dan jamurnya pasti lebih mahal daripada daging sapinya. Iya, aku akan menikmatinya. Saat aku menyendok demi sesendok, Kilian berjalan ke kamar mandi untuk mandi dan berganti pakaian. Dan Anna akan tetap di sampingku, sementara Kilian melakukan apa yang harus dilakukannya hari itu. Dan kemudian ketika dia kembali dan berada di sampingku, dia akan pergi dan melakukan hal lain. Dan itu terus berulang. Tetapi hari ini ketika Kilian kembali sedikit lebih awal dari biasanya dan bergabung denganku untuk sarapan, dia tidak tampak senang. Apa yang salah? Tidak ada, hanya Kilian menatapku dengan pandangan yang tampak lebih rumit dari sebelumnya, lalu mendesah berat. Aku menyadari bahwa aku adalah manusia yang tidak bisa melihat orang lain dan bersikap objektif. Kenapa tiba-tiba? Maksudmu apa? Entahlah, selama ini aku menganggap Lize seperti malaikat. Lagi pula, menurutku ayah dan kakakku adalah orang-orang yang tidak bermoral. Itu karena kamu harus mengikuti alur cerita aslinya. Aku tahu aku tidak bisa mengatakan ini pada Kilian, jadi aku hanya tertawa. Mengapa kamu mengatakan ini? Lize masih pura-pura bodoh tentang apa yang terjadi hari itu, meskipun ada begitu banyak saksi. Dan ibuku serta Cliff merasa kasihan padanya. Melihatnya lagi, Kilian tampak sangat kesal. Dia pasti berusaha menahan amarahnya di hadapanku. Ayahku menjauhkan diri dari Lize, tetapi kupikir Cliff telah membujuk ibuku yang tidak tahu seluruh ceritanya. Dan dia bertanya padaku, apakah aku bisa memaafkan Lize sekali saja? Aku kesal dan berkata itu bukan urusanku. Jadi dia memintaku untuk bertanya padamu. Aku mengangguk. Bukan berarti aku tidak bisa memahami perasaan Duchess. Betapapun kasihannya dia padaku, dia baru mengenalku selama 1 tahun. Dan Lize sudah seperti anak perempuannya selama 6 tahun terakhir. Jika aku mengingat kembali Lize yang asli,
Dia pasti orang yang sangat baik, cerdas, dan suka membantu sebelum aku datang ke rumah ini. Dan karena Duchess tidak mengetahui seluruh kebenaran tentang apa yang terjadi di tempat eksekusi dan apa yang terjadi di masa lalu, tidak mungkin ia begitu membenci Lizzie hingga mengusirnya dari rumah, meskipun dia telah melakukan beberapa hal aneh. Jadi jika aku bilang aku tidak bisa memaafkannya, itu hanya akan menyakiti perasaan kami. Kilian, seperti yang dikatakan Duchess atau Cliff, mari kita berpura-pura hal itu tidak pernah terjadi, setidaknya di permukaan. Aku tahu kamu akan mengatakan itu, itulah sebabnya aku tidak ingin bertanya. Ini sangat kejam, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana kau mengharapkanku untuk memaafkan seseorang yang telah menipu kita selama ini. Aku bahkan tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Aku tidak terbiasa dengan ucapan ini yang datangnya dari orang yang dulunya paling ingin mengusirku. Tentu saja, aku mengerti perasaan Kilian, sama seperti aku memahami Duchess dan Cliff. Pertama-tama, Cliff memang gila, seorang pria yang akan menggunakan segala bentuk penyangkalan atau konspirasi sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. Namun, ada sesuatu yang murni tentang Kilian di balik penampilannya yang kasar. Dan betapapun ia bangga dengan nama Ludwig, ia membenci ketidakjujuran. Tetapi selama Cliff terobsesi dengan Lizzie, kita tidak bisa mengusirnya. Itu hanya akan membuat Kilian tampak mengerikan. Tentu saja, aku juga kesal dengan Lizzie. Kenyataan bahwa dia terus tersenyum bak bidadari selama ini, menipuku dan mencoba membunuhku, membuatku merinding dan membuat semua bulu kuduku berdiri. Namun, aku bisa memahaminya sampai batas tertentu. Dia adalah pemeran utama wanita yang paling terpengaruh oleh penulis. Mengapa aku harus mengusir seseorang yang telah menjadi putri yang peduli pada ibumu selama 6 tahun terakhir? Lagi pula, dia tidak punya tempat lain untuk dituju. Itu benar, tapi... Dan tidak peduli bagaimana kita bisa keluar dari ini, Cliff akan menikahi Lizzie yang akan menjadi kakak iparmu. Kilian mengepalkan tangannya. Andai saja aku lahir sebelum kakakku. Karena kamu akan mengambil posisi pewaris. Kalau begitu, kamu tidak akan menikah denganku, kan? Bukan begitu. Aku tidak tahu apakah dia mengatakan itu untuk membuatku merasa lebih baik. Tetapi aku tidak dapat menahan tawa mendengar nada kesalnya. Sejujurnya, aku juga cemburu pada Lizzie. Mungkin dia juga. Mungkin dia hanya ingin mendapatkan perhatianmu kembali setelah semuanya tertuju padaku. Kenapa? Dia bilang dia mencintai kakakku. Banyak orang yang beranggapan bahwa semakin banyak uang dan cinta, semakin baik. Kilian masih tampak bingung, tapi dia tidak tampak akan tidak setuju denganku. Aku menyeringai melihat ekspresi kesalnya dan mengajukan suatu syarat. Di permukaan, kita bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tetapi aku ingin berbicara dengan orang yang bertanggung jawab. Jika kamu ingin mengakhiri ini dengan tenang, jangan katakan tidak. Kilian menyeringai, suasana hatinya tiba-tiba membaik. Aku tampaknya menyukai tatapan sinismu itu. Seleramu berbahaya. Kami tertawa satu sama lain, seperti kami adalah penjahat dalam sebuah penipuan.